Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam rangkaian bulan keluarga kali ini saya ingin membawakan sebuah tema, yakni anak adalah titipan, bukan hak milik. Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara-saudara, saya mengingat sebuah puisi yang sangat terkenal dari W.S. Rendra yang berjudul Makna Sebuah Titipan. Saya akan bacakan separuh dari puisi ini. Seringkali aku berkata ketika orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanya titipan. Bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa putraku hanya titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Dalam sebagian puisi dari W.S. Rendra ini mengandung satu kebenaran yang sebenarnya juga kita temui di dalam Alkitab, bahwa apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan, bahwa anak-anak kita adalah merupakan titipan Tuhan. Anak-anak kita sebenarnya bukanlah milik kita sepenuhnya. Firman Tuhan tadi mengatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah saudara, pesan firman Tuhan ini seharusnya menjadi mawas diri bagi kita sebagai orang tua untuk selalu mengingat kebenaran firman Tuhan ini, supaya sikap dan pengasuhan kita kepada anak-anak akan searah dan sejalan dengan maksud dan rencana Tuhan bagi mereka. Banyak orang tua harus diakui masih memiliki cara pandang yang kurang tepat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa anak-anak mereka sepenuhnya adalah milik mereka. Oleh karena itu, orang tua merasa berhak untuk mendominasi, mengendalikan, bahkan merancangkan masa depan anak-anak mereka. Tentu saja hal ini tanpa disadari. Orang tua ingin agar anak-anak dapat menuruti segala harapan dan mimpi-mimpi mereka. Nah saudara, seringkali kita mendengarkan argumen-argumen sebagai berikut. Wah, papa mama ini pebisnis ulet. Papa mama mampu sebenarnya membiayai kamu kuliah dengan baik supaya bisa melanjutkan bisnis papa dan mama. Tetapi kamu kenapa malah maunya menjadi anak band? Atau kenapa kamu malah ingin buka kafe? Dan seterusnya. Wah, kenapa kamu tidak masuk jurusan IPA? Papa mama dulu semuanya dari jurusan IPA dan kami semua berhasil menjadi dokter. Kenapa kamu tidak mau seperti papa dan mama? Apa sebenarnya cita-citamu dengan masuk jurusan IPS? Satu argumen lagi saudara. Wah, kakakmu itu selalu juara kelas. Tapi kenapa kamu tidak bisa mencontoh kakakmu dan rajin belajar? Kalau dulu kamu rajin belajar, tentu saja kamu tidak seperti ini. Kalau dulu kamu mengikuti nasihat papa mama, tentu kamu tidak akan seperti ini. Dan begitu banyak komentar-komentar lain saudara yang tanpa sadar sebenarnya kita tidak melakukan firman Tuhan dan mengingat bahwa sebenarnya mereka adalah milik Tuhan dan menganggap bahwa mereka adalah sepenuhnya milik kita, orang tua. Nah saudara, orang tua seringkali memandang kesuksesan anak-anak mereka akan menggambarkan juga kesuksesan mereka sebagai orang tua. Sebaliknya, kegagalan anak-anak mereka akan menggambarkan juga kegagalan mereka sebagai orang tua. Nah ini sangat berbahaya sekali. Nah ada lagi yang paling harus menjadi waspada bagi kita ketika para orang tua memiliki harga diri yang rendah. Oleh karena itu, kesuksesan anak-anak akan dipandang untuk menyelamatkan wajah atau harga diri mereka sebagai orang tua. Oleh karena itu, tidak heran saudara, ada banyak orang tua yang mungkin berkata, wah anak-anak saya genjot untuk ikut banyak les supaya jadi juara kelas. Karena nilai yang baik adalah segalanya bagi masa depan mereka.
Atau mungkin perkataan demikian, anak-anak saya sangat aktif dan kadang tidak bisa sopan. Saya malu jika membawa mereka ke tempat-tempat umum. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua merenungkan beberapa hal. Yang pertama, seberapa besar dominasi kita sebenarnya terhadap anak-anak kita? Lalu bagian apa saja dalam hidup anak-anak kita yang ingin kita kendalikan? Hal-hal apakah yang tanpa kita sadari sudah kita rencanakan, rancangkan, dan harapkan tinggi-tinggi untuk anak kita bisa mencapainya? Namun apakah itu sejalan dengan minat, dengan talenta, dengan cita-cita yang Tuhan tanamkan di dalam diri mereka? Saudara, masa depan mereka adalah milik mereka, bukan milik kita orang tua. Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam hidup mereka. Sadarilah bahwa anak-anak kita hanyalah titipan, bukan milik kita sepenuhnya. Maka solusi yang paling tepat untuk membesarkan dan mengarahkan mereka adalah dengan menyerahkan anak-anak kita sepenuhnya ke dalam pelukan dan genggaman tangan Tuhan, agar rencana Tuhanlah yang akan tergenapi di dalam hidup mereka. Mereka adalah milik Tuhan, dan Tuhan pasti lebih tahu apa yang terbaik bagi masa depan mereka. Menjadi orang tua yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman kita di dalam mendidik anak-anak kita seharusnya menjadi tujuan kita ketika kita mendidik dan membesarkan titipan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati.